Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keutamaan yang kita bisa raih di bulan Ramadan seperti ini. Jangankan kita beribadah maksimal, para pemirsa, kita bisa menemui saja bulan Ramadan itu merupakan bagian yang sangat kita syukuri. Karena begitu masuk bulan Rajab, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Artinya kita mengharap kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu sudah kita ajukan, sudah kita doakan, sudah kita berdengarkan 2 bulan sebelum bulan Ramadan itu datang. Artinya apa? Jangankan kita bisa memanfaatkan maksimal di bulan ini, sekedar kita bertemu dan menjalankan ibadah puasa saja, kita sudah merupakan bagian dari orang-orang yang beruntung sekali. Usia kita, seluruh aktivitas kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan mulia ini. Kemuliaan di bulan Ramadan tentu bukan karena kita atau amal ibadah kita, tetapi kemuliaan bulan Ramadan karena Ramadan sendiri, yang artinya adalah setiap ibadah kita yang biasa-biasa saja di luar bulan Ramadan, maka ketika bulan Ramadan menjadi ibadah yang luar biasa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Baihaqi dan itu menjadi hadis favorit. Disebutkan, naumus shaim ibadatun, naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun. Puasanya orang puasa, tidurnya orang puasa, mohon maaf, itu sudah merupakan ibadah yang luar biasa. Artinya begitu kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlelap dalam tidur, maka sekian banyak potensi maksiat yang mungkin kita bisa kerjakan, bisa tidak kita kerjakan. Wasumtuhu tasbihun, dan diam kita laksana tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu kita tidak diam, begitu kita bicara, maka potensi menyakiti perasaan orang lain, maka potensi bersuara keras yang itu juga bisa menyinggung perasaan orang lain menjadi tidak ada ketika kita diam. Wa amaluhu mudha'afun, dan semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya puasa, saking hebatnya puasa, jika ibadah yang lain, para pemirsa, itu ada hitungan kelipatan. Baca Al-Quran 10 kali lipat, sholat jamaah 27 derajat misalnya, bersedekah bisa 70 atau 700 kali lipat. Khusus untuk Ramadan, khusus untuk puasa Ramadan, maka ini ibadah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pahala sebagaimana yang diinginkan. Artinya adalah kalau kita mengerjakan ibadah biasa saja di luar bulan Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan menjadi ibadah yang berlipat ganda pahalanya dan kebaikannya. Kemudian dilanjutkan adalah ketika amal-amal kita sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang para pemirsa, otoritas untuk mengabulkan doa, kewenangan untuk mengabulkan doa itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khusus di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapapun yang berdoa lebih-lebih di waktu sahur, maka potensi dikabulkannya doa itu jauh lebih tinggi daripada kita berdoa di luar bulan Ramadan. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya orang-orang yang berpuasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
beribadah, sholat, zakat, atau apapun yang kita bisa kerjakan, kerjakan saja. Artinya keistimewaan Ramadan itu bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tetapi keistimewaan Ramadan, kehebatan Ramadan karena memang ini fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita, sebisa kita beribadah saja. Jika kita tidak mampu beribadah secara ofensif, artinya beribadah secara aktif, meningkatkan jumlah, meningkatkan kuantitas, kualitas, cukup kita beribadah sebagaimana yang kita mampu. Jangan ada alasan karena Ramadan kita malas bekerja untuk beribadah. Jangan ada alasan kita di bulan Ramadan menghentikan semua tugas kita dengan alasan ibadah. Tetapi ibadah yang baik adalah ibadah yang biasa kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Maka yakinlah jika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, bertemu dengan bulan Ramadan adalah keistimewaan yang luar biasa dan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersama keluarga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan penuh keberkahan dan penuh kemudahan bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berharap kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.